Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumi fid dharain. Fa amma khilafatu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu fa innaha kanat bi istikhlafi Abi Bakar radhiyallahu anhu fa in qadat as-sahabah ila bai'atihi wa sammahu Amirul Mukminin fa qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qalu li Abi Bakar radhiyallahu anhu ma taqulu bi rabbika ghadan idza laqitahu wa qad istakhlafta alaina Umar wa qad arafta fajajatahu fa qala aqulu istakhlaftu alaihim khairun ahlika. Wa amma khilafatu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu فكانت أيضا أن اتفاقات الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عمر رضي الله عنه أخرج أولاده عن الخلافة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita membicarakan tentang sejarah kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu adanya yang mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah Abu Bakar. Dan setelah diangkat menjadi khalifah, akhirnya bersahabat nih berjanji setia kepada Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat ini langsung menamai Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Setelah dilantik Umar bin Khattab, datanglah anak daripada Umar bin Khattab, namanya Abdullah, dan juga datang kepada Abu Bakar juga nih, Abdullah bin Abbas. Jadi sebelum meninggal nih, sudah dilantik dahulu Umar bin Khattab nih. Abu Bakar belum meninggal sudah dilantik. Maka berkatalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah bin Abbas datang kepada Abu Bakar, dan mereka berdua ini bertanya, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau lantik Umar bin Khattab? Nanti di akhirat ujanaknya apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban? Wani-waninya telah menjadikan Umar bin Khattab menjadi khalifah nanti, sedangkan engkau tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah kelakuannya kada baik. Orang jahat awalnya, orangnya keras, orangnya berani, tapi dijadikan pemimpin. Protes anak-anaknya nih, kata Anom. Maka Abu Bakar berkata, aku melantik Umar bin Khattab sebagai khalifah karena sebaik-baiknya manusia di antara kita. Nang aku tahu ujar Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab itu adalah sebaik-baiknya manusia.
Ini tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Adapun kekhilafahan Utsman imbas Umar bin Khattab, adanya para sahabat radhiyallahu an ini menyapakan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menyapakan. Tetapi Umar ini walaupun bisi anak alim, orangnya pintar, namanya Abdullah bin Umar, hidin kada memilih anak hidin untuk menjadi khilafah. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutamakan bermusyawarah kepada tokoh-tokoh sahabat waktu itu tuh. Mujahidin, aku ini sudah tua, kira-kira siapa yang patut untuk menjadi khalifah? Maka yang diajak waktu itu bukan seberkaan sahabat musyawarah, jadi orang-orang tertinggi saja, para sahabat, yang penting-pentingnya aja orang-orangnya, yaitu ada 7 orang. Yang pertama adalah Tolha, yang kedua adalah Zubair, yang ketiga adalah Sa'id bin Abi Waqqas, dan mengajak Sayyidina Utsman, mengajak Sayyidina Ali, dan mengajak Abdurrahman bin Auf. Nah, 6 orang aja. Maka waktu itu ketika musyawarah, berkatalah Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali, ujar Sayyidina Utsman nih, aku hendak memilih di antara keduanya nih. Abi Waqqas dan Utsman, dan Ali dan Abdurrahman bin Auf. Berkatalah Abdurrahman kepada Ali dan Utsman, aku akan memilih salah satu yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mukmin yang akan memilih nanti siapakah yang terbaik. Kemudian Sayyidina Utsman memegang tangan Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan engkau, dan engkau telah jaminan Rasulullah, sesungguhnya aku akan berjanji kepada engkau karena engkau mengikuti Allah dan Rasulnya dan mukminin, dan engkau adalah pengikut Rasulullah dan pengikut Abu Bakar dan Umar. Fakhafa Ali, dan kemudian takutlah Ali. Sujah Ali, Sayyidina Ali, aku tidak kuat menjadi khalifah dan aku tidak bisa menjawab. Nah, gara-gara itu akhirnya Sayyidina Ali berkata bahwa yang pantas menjadi khalifah adalah Sayyidina Utsman. Akhirnya setelah meninggal Umar bin Khattab, maka dilantiklah Sayyidina Utsman. Maka pasara Utsman bin Affan khalifah bainan nas. Jadi setelah itu Utsman bin Affan menjadi khalifah dan menjadi imam sampai meninggal dunia. Fawalam yujadu fihi amrun yujabu ta'nun wala fisquhu wala qatluhu khilafu maqalat rawafid tab'an lahum. Jadi ketika kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan tidak ditemukan waktu beliau jadi khalifah itu adanya keburukan dan tidak ada kefasikan dan tidak ada perperangan. Jadi aman waktu. Adapun ketika Khalifah Ali radhiyallahu an, ini adalah kesepakatan daripada sahabat. Karena waktu itu ketika
masih kekhalifahan Utsman bin Affan, itu Sayyidina Utsman sedang dikepung. Jadi beliau mau dibunuh. Setelah beberapa hari ternyata didengar bahwa beliau di rumah sendiri, dikunci dari luar, dan beliau dibunuh oleh orang lain. Waktu itu juga Sayyidina Ali langsung dibaiat, diangkat menjadi khalifah. Ini sedikit kisah daripada khalifah radhiyallahu anhu. Dan mereka ini di akhir hayat mereka itu dalam keadaan sadar atau jawaran tuh dalam keadaan yaqazatan, sebelum meninggal mereka ini hadir roh Nabi Muhammad SAW, dan ditawarilah mereka ini hendak buka, maksudnya hendak berkumpul lan aku kah gitu. Maka mereka apapun di hadapan mereka siap mati, karena sudah dipadahi atau ditamui oleh Rasulullah SAW akan berbuka atau bermakanan lawan Rasulullah SAW. Nah, makanya kalau orang-orang khususiyah juga, para wali-wali itu pasti bertemu dengan Rasulullah sebelum meninggal. Apalagi wali-wali besar. Nah, ini sebelum meninggal, sebelum akhir hayat. Ada juga ketika syakaratul maut Rasulullah hadir, dan guru-gurunya hadir waktu itu. Guru apakah? Guru tarekat kah? Guru sufi kah? Pokoknya guru yang pernah berbaiat. Karena kan tandanya ikatan guru dengan murid adalah baiat. Karena di situ bahasanya tuh keseriusan. Nah, baiat karena. Jadi kalau orang berguru tapi gurunya tadi memang dengan Rasulullah itu kada berjarak, maka ketika sakaratul maut datang gurunya. Bahkan dikatakan guru yang tadi yang disebut mursyid kah ataupun guru apa saja, yang guru yang untuk rohani itu kena membawa guru-guru yang lain, maksudnya estafet. Gurunya tadi misalnya ada guru bin ini berguru, jadi gurunya tadi datangan waktu sakaratul maut, dan di situ juga Rasulullah SAW datang. Nah, disitulah perjuangan kalimat yang kita baca la ilaha illallah tuh dipahamakan waktu itu, dibukakan, diputuhakan, dijauhkan, macam-macam aja. Nah, di situ tuh. Nah, jadi kalau orang-orang nang sebelum meninggal belum kenal, maksudnya belum kenal, itu paling kada hendak meninggal karenanya itu. Sampai kena ada waktu sakaratul maut tuh pelajaran yang luar biasa tuh. Nah, ditamukan oleh Allah Ta'ala, ditamukan langsung. Nah, diputuhakan tuh. Dan mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat membacakan daripada kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Abdul Jikri fa'alamannahu la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana jami'a wa khafi anna syai'atan
Allahumma inna nas'aluka imanan wa yakhsaliqa wa amalan mutaqabbal wa rizqan halalan katsir wa syi'an barik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.